Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Fitri. Hari ini saya akan memberikan materi yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak bersama video sebagai berikut. Kali ini kita akan membahas pengertian persamaan dasar akuntansi. Apa sih sebenarnya pengertian persamaan dasar akuntansi? Dasar akuntansi ialah hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan hutang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. PDA digunakan untuk sistem pencatatan akuntansi dasar, artinya setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat ke dalam dua aspek. Ya, saya kasih contoh. Aset yang dimiliki perusahaan adalah kas, tanah, gedung, dan peralatan. Hak atas aset dibagi menjadi dua, yaitu kreditor dan pemilik. Hak untuk kreditor disebut dengan kewajiban atau liabilitas, dan untuk pemilik disebut ekuiti. Persamaan di bawah ini dikenal dengan nama persamaan dasar akuntansi. Dalam persamaan tersebut, liabilities disebutkan terlebih dahulu karena kreditor memiliki hak pertama atas aset sebelum hak pemilik kadang diberikan penekanan lebih dengan memindahkan liabilitas ke sisi lain. Selanjutnya, ini adalah rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilities atau equity, atau bahasa Indonesianya adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Oke, sekarang komponen aset itu adalah kas, kemudian kendaraan, gedung, tanah, dan peralatan atau mesin. Liabilities itu adalah bank dan vendor. Sedangkan equity atau modal itu adalah pemilik atau owner perusahaan. Contoh, aset dikurangi liabilities sama dengan ekuitas pemilik. Contoh soalnya, CP Abadi memiliki aset sebesar 156.780 dan liabilities yang belum dibayar sebesar 67.890. Hitung besarnya ekuitas pemilik. Jawabannya adalah ekuitas pemilik sama dengan aset dikurang liabilities. Ekuitas pemilik sama dengan 156.780 dikurang 67.890 sama dengan 88.890. Selanjutnya, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu aset. Aset atau harta atau aktiva diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat cepat diuangkan dan memiliki manfaat di masa mendatang. Yang kedua adalah liabilitas, yaitu kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan kepada pihak ketiga atas transaksi yang telah dilakukan di masa lalu. Yang ketiga, ekuitas, hak pemilik atas kekayaan perusahaan, contohnya modal pemilik. Keempat, pendapatan. Pendapatan ini adalah arus masuk kas akibat dari penyerahan atau penjualan barang atau jasa atau aktivitas lain yang berupa kegiatan utama perusahaan. Yang kelima adalah beban. Beban adalah arus keluar kas dalam rangka bentuk memperoleh pendapatan. Yang terakhir adalah prive. Prive merupakan pengambilan pribadi oleh pemilik atas kekayaan perusahaan. Selanjutnya, analisis transaksi. Contoh yang pertama adalah investasi pemilik. Pada tanggal 1 Januari 2023, Dana Kita mengeluarkan uangnya sebesar 20 juta sebagai modal awal skala kita. Transaksi ini menyebabkan aset bertambah berupa kas dan diikuti bertambahnya ekuitas atau hutang. Aset berupa sama dengan liability
Transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset berupa kas dan bertambahnya aset lain berupa peralatan. Aset buka kurung kas dan peralatan sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi karena ada min, ada dalam kurung, jadi kita min 4 juta ditambah 4 juta sama dengan 0 plus 0, karena liabilitas plus ekuitasnya itu tidak berpengaruh ya. Jadi untuk balance sheet-nya adalah